Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ranti Rama Sapitri dengan NPM C1C023092. Saya dari kelas 5E, Program Studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai segmen operasi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Indah Oktari. Nah, teman-teman, pada materi segmen operasi ini terdapat beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu yang pertama mengenai konsep dan karakteristik segmen operasi. Nah, pertama kita akan membahas mengenai konsep laporan segmen operasi terlebih dahulu. Pelaporan segmen operasi itu diperlukan agar laporan keuangan itu lebih transparan, memperlihatkan bagian bisnis mana sih yang menghasilkan laba atau rugi, membantu investor menilai risiko dan potensi perusahaan, serta memberikan informasi detail tentang operasi perusahaan besar yang terdiri dari banyaknya bagian. Misalnya ada banyak divisi, unit bisnis, dan juga wilayah dari perusahaan itu sendiri. Nah, dasar standar yang diadopsi itu merupakan PSAK nomor 5 yang direvisi tahun 2009 mengenai operating segment. Kemudian kita akan membahas juga mengenai definisi atau pengertian dari segmen operasi ini sendiri. Segmen operasi itu adalah komponen perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban tentunya. Hasil kinerjanya ini dinilai oleh manajemen atau Chief Operating Decision Maker atau CODM dan memiliki informasi keuangan yang tersedia dan dapat dipisahkan. Artinya setiap segmen atau setiap divisi itu memiliki informasi keuangan yang dipisahkan per masing-masing divisi atau segmen tersebut. Nah, intinya itu teman-teman, segmen operasi itu ada sama dengan bagian perusahaan yang dikelola, dinilai, dan dilaporkan secara terpisah. Contoh mudahnya nih, saya punya contoh mengenai seperti perusahaan PT Sumber Mandiri itu memiliki 3 divisi. Ada divisi elektronik, ada divisi furniture, dan juga ada divisi fashion. Masing-masing divisi ini dianggap sebagai segmen operasi jika manajemen menilai kinerjanya secara khusus, misalnya berdasarkan laba per divisi. Kemudian, bagaimana sih penentuan segmen operasi ini? Nah, segmen operasi itu ditentukan melalui beberapa pendekatan. Ada pendekatan yang pertama itu mengenai pendekatan CODM approach. Nah, di mana segmen ini didasarkan pada bagian manajemen internal yang mengevaluasi bisnis, bukan berdasarkan kategori industri eksternal. Kemudian adalah pendekatan mengenai ketersediaan data. Segmen operasi itu harus memiliki data pendapatan, beban, dan laba rugi yang dapat diidentifikasi atau ditelusuri gitu. Kemudian berdasarkan pendekatan struktur organisasi. Nah, segmen itu biasanya mengikuti struktur perusahaan atau di dalam perusahaan atau organisasi itu kan tentunya ada strukturnya. Misalnya ada siapa ketuanya, wakilnya, kemudian kepala divisi ataupun kepala bagian, kepala bidang gitu kan. Nah, maka untuk menentukan segmen ini dilihat dari struktur perusahaannya, seperti yang seperti saya sebutkan sebelumnya tadi, entah di divisi produk, wilayah geografis, kanal distribusi, maupun jenis pelanggan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian segmen itu kan dilaporkan, tapi tidak semua segmen itu harus dilaporkan, hanya segmen yang memenuhi ambang batas kuantitatif. Artinya ada batas-batas tertentu yang dinilai ketika dia melewati ambang batas itu, maka segmen itu harus dilaporkan. Tapi ketika dia tidak sampai pada ambang batas kuantitatif yang sudah ditentukan, maka tidak perlu dilaporkan. Nah, ada ambang batas kuantitatif yang harus memenuhi syarat sebesar 10% tes atau 10% uji. Nah, segmen ini menjadi segmen yang dilaporkan jika memenuhi salah satu dari 3 syarat yang ditentukan. Seperti yang pertama itu pendapatan sama dengan atau 10% dari total pendapatan seluruh segmen, termasuk pendapatan dari pihak luar dan juga antar segmen. Kemudian laba atau rugi itu sama dengan atau lebih besar dari 10% laba atau rugi terbesar dari segmen tersebut. Nah, menggunakan nilai absolut tanpa melihat positif atau negatif dari angka yang dihasilkan. Kemudian juga asetnya itu sama dengan atau lebih besar dari 10% total aset seluruh segmen yang ada. Nah, jika satu segmen itu memenuhi salah satu kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka harus dilaporkan. Namun jika tidak perlu dilaporkan.
Ada juga aturan 75%. Kalau tadi kita menganut aturan 10%, maka sekarang kita menganut aturan 75%. Artinya, jika total pendapatan dari segmen yang sudah dilaporkan belum mencapai 75% pendapatan perusahaan, maka harus menambah segmen lain batas hingga 75% itu tercapai gitu. Kemudian pengukuran dan pengungkapan dari segmen operasi ini. Nah, untuk segmen yang dilaporkan, perusahaan harus mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama itu seperti informasi umum segmen itu harus diungkapkan gitu kan, seperti dasar identifikasi segmen dan jenis produk atau jasa yang berada dalam segmen tersebut. Kemudian informasi keuangan segmen. Nah, informasi keuangan segmen ini berupa pendapatan segmen, laba rugi segmen, total aset, pengeluaran modal, depresiasi atau amortisasi, dan juga liabilitas yang jika diukur untuk tujuan internal. Kemudian ada juga yang harus dilaporkan dan juga maksudnya itu yang harus diukur dan juga diungkapkan itu mengenai rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini terdapat beberapa macam atau beberapa jenis rekonsiliasi seperti total pendapatan segmen, di mana itu mengungkapkan atau merekonsiliasi juga pendapatan entitas. Kemudian total laba rugi segmen itu adalah laba rugi yang terdapat pada perusahaan. Kemudian juga total aset segmen itu merupakan total aset atau keseluruhan aset yang berada dalam perusahaan tersebut. Itu yang harus direkonsiliasi. Kemudian ada juga kita akan membahas mengenai pengungkapan pada level entitas. Selain mengungkap segmen, perusahaan wajib juga menyajikan informasi seperti informasi produk dan jasa. Nah, perusahaan itu mengungkap apa saja sih di bagian informasi produk dan jasa ini? Nah, yang harus diungkapkan oleh perusahaan itu seperti pendapatan untuk setiap kategori produk dan jasa utama. Misalnya nih, kita sebagai perusahaan yang memproduksi sebuah sepatu, maka pendapatan utama kita tentu dari sepatu tersebut gitu kan. Maka kita harus mengungkapkan gitu kan, berapa sih sebenarnya pendapatan utama kita dari sepatu ini yang dapat gitu kan, yang berhasil kita capai gitu. Itu yang harus diungkapkan. Kemudian juga mengenai produk atau jasa yang paling berperan dalam pendapatan perusahaan. Nah, jika perusahaan itu memproduksi lebih dari satu produk, maka harus diungkapkan mana sih produk atau jasa yang paling gitu kan, paling menyumbang pendapatan terbanyak di dalam perusahaan tersebut. Contohnya nih, kita beralih dari beberapa perusahaan tadi, kita misalnya itu ada perusahaan otomotif itu tentunya mengungkapkan pendapatan dari entah itu motor, mobil, dan juga suku cadang tambahan gitu kan. Kemudian juga harus mengungkapkan mengenai informasi wilayah geografis. Nah, wajib diungkap itu jika pendapatan itu berdasarkan wilayah, entah itu domestik, luar negeri, ataupun per negara yang besar gitu kan. Kemudian juga aset non-kini berdasarkan wilayah, misalnya itu seperti pabrik, tanah, dan juga gedung yang berada di luar negeri. Informasi pelanggan utama itu juga harus diungkapkan. Jika pendapatan dari satu pelanggan itu sama dengan atau lebih besar dari 10% dari pendapatan total perusahaan, maka harus diungkapkan mengenai fakta bahwa pelanggan itu signifikan yang ada gitu kan. Kemudian total pendapatan yang berasal dari pelanggan tersebut berapa sih sebenarnya? Kemudian segmen mana yang menjual kepada pelanggan tersebut. Seperti tadi kan ada segmen atau divisi mengenai ada divisi fashion, furniture, dan juga desain elektronik gitu kan. Divisi elektronik maksud saya. Nah, dari ketiga divisi tersebut, mana sih yang paling gitu produknya itu laku kepada pelanggan tersebut. Namun walaupun produk atau jasanya itu diungkapkan, dilaporkan, tapi nama pelanggan tersebut tidak perlu dilaporkan ataupun diungkapkan. Nah, saya juga mempunyai contoh ilustrasi mengenai laporan segmen ini. Misalnya itu ada data perusahaan PT Multijaya yang memiliki 3 segmen operasi. Misalnya ada segmen elektronik, furniture, dan juga fashion. Nah, dari ketiga segmen ini terdapat beberapa hal yang harus dilaporkan mengenai pendapatan, laba atau rugi, dan juga aset. Nah, pada segmen elektronik itu dia mendapatkan pendapatan sebesar 40 miliar, sedangkan furniture itu mendapatkan 20 miliar dan fashion itu sebesar 8 miliar. Maka ketiga pendapatan dari ketiga divisi ini harus kita jumlahkan yang menjadi total pendapatan yang akhirnya itu sebesar 68 miliar yang didapat atau diperoleh dari 40 miliar elektronik, 20 miliar furniture, dan 8 miliar fashion yang kita jumlahkan. Kemudian pada bagian laba itu terdapat 5 miliar dari elektronik,
furniturnya itu 1 miliar dan fashionnya itu mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian kita juga jumlahkan itu kan 5 ditambah 1 dan juga ditambah minus 1 karena dia mengalami rugi. Kemudian juga ada asetnya. Aset dari elektronik ini misalnya itu ada 25 miliar. Sedangkan aset dari furniture itu sebesar 10 miliar dan juga aset dari fashion itu sebesar 4 miliar. Kita jumlahkan juga berapa sih total asetnya itu yang ketika kita jumlahkan akan menghasilkan sebesar 39 miliar rupiah. Lalu kita lakukan satu uji mengenai uji 10% pendapatan. Dari total pendapatan tersebut kita kalikan dengan 10%. Tadi kan totalnya itu ada 68 miliar. Maka kita kalikan dengan 10%. Nah, dapatlah 6,8 miliar. Sedangkan di bagian fashion itu mendapatkan 8 miliar. Maka akan memenuhi ketiga syarat yang sudah disebutkan pada penjelasan sebelumnya gitu kan. Nah, maka harus dilaporkan. Nah, artinya karena dia ini melebihi ambang batas 6,8 miliar, ketiga segmen ini harus melaporkan semua informasi keuangan yang ada pada masing-masing divisi. Kemudian saya juga mempunyai contoh penjurnalan terkait segmen reporting atau laporan segmen. Nah, segmen operasi itu tidak menciptakan jurnal khusus nih teman-teman karena hanya melaporkan laporan tambahan. Namun transaksi antar segmen itu harus dicatat untuk tujuan internal. Contohnya itu jurnal antar segmen mengenai divisi elektronik yang menjual komponen ke divisi furnitur sebesar 200 juta rupiah nih. Maka penjualan yang terjadi antara divisi elektronik ke divisi furnitur itu merupakan penjualan ataupun transfer internal atau transfer yang berada di lingkungan perusahaan itu sendiri. Maka jurnal yang dibuat dari pihak penjual ataupun divisi elektronik ini tadi adalah kan kalau dia menjualnya itu tadi kan tidak disebutkan tuh, anggap saja itu tidak dibayar cash atau kredit, maka pihak penjual atau divisi elektronik itu tadi akan mendebit yang namanya piutang internal furnitur itu sebesar 200 juta rupiah dan akan mengkredit yang namanya penjualan internal sebesar 200 juta rupiah juga. Kemudian bagaimana sih perlakuan jurnal untuk yang dicatat di pihak pembeli gitu kan. Tadi kan divisi furnitur yang membelinya. Maka dia akan dengan dia membeli komponen ini, maka dia tentunya akan menambah persediaan bahan bakunya yaitu sebesar 200 juta rupiah dan tentunya karena dia membayar secara kredit, maka utangnya itu akan bertambah. Dicatat di akunnya itu dengan utang internal elektronik sebesar 200 juta rupiah. Di laporan keuangan konsolidasian, transaksi ini akan dieliminasi nantinya. Tetapi tetap digunakan untuk menentukan laba atau rugi segmen. Nah, teman-teman, yang harus ditekankan di sini adalah segmen operasi itu sama dengan unit bisnis yang dinilai oleh manajemen. Segmen ini dilaporkan jika memenuhi uji 10% pendapatan baik pendapatan maksudnya laba ataupun aset. Segmen operasi itu wajib memperoleh atau mengungkapkan 3 informasi mengenai pendapatan, laba, aset, dan rekonsiliasi. Maksud saya 4 informasi yang harus diungkapkan dan juga dilaporkan. Kemudian adalah pengungkapan entitas. Nah, pengungkapan entitas ini apa saja sih yang harus dilaporkan, yaitu mengenai produk atau jasa, wilayah geografis, dan juga pelanggan utama yang menyumbang pendapatan terbesar ke perusahaan. Kemudian pada laporan segmen ini tidak ada jurnal khusus, hanya transaksi antar segmen yang kemudian nantinya harus dieliminasi karena untuk tujuan internal. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai segmen operasi ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.